Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan tema 1, subtema 2, muatan IPS. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi potensi ekonomi negara ASEAN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan materi tentang ASEAN. Kalau di subtema 1 kemarin kita membahas tentang organisasi ASEAN dan keadaan sosial budayanya, hari ini kita akan membahas tentang keadaan ekonominya negara ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui, ASEAN memiliki 10 negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Nah, jadi negara-negara ASEAN ini memiliki kekayaan sumber daya alam karena posisinya itu strategis, berada di daerah tropis ya, dan berada di persimpangan antara benua Asia dan Australia dan persimpangan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik ya. Jadi posisinya sangat strategis dan berada di daerah tropis yang mendapatkan sinar matahari yang lebih sering daripada daerah yang selain tropis. Setiap negara di ASEAN itu memiliki potensi ekonomi masing-masing. Jadi ekonomi satu negara dengan negara lain di ASEAN itu berbeda-beda. Mengapa ada perbedaan sumber daya alam? Itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan letak geografis negara. Contoh, posisi Indonesia dengan posisi Thailand. Tentunya di dalam bumi tentunya posisinya beda, letaknya beda. Jadi dengan adanya perbedaan letak pasti ekonominya juga berbeda. Yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi mungkin ada negara yang lebih unggul di pertaniannya, ada yang lebih unggul di pariwisatanya, ada yang lebih unggul di perikanannya dan sebagainya. Itu menunjukkan perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah perbedaan perbedaan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah perbedaan jumlah penduduk antara negara satu dengan negara yang lainnya. Contohnya, negara Brunei dan Singapura yang penduduknya itu lebih sedikit daripada jumlah penduduk Indonesia. Tentunya dengan adanya perbedaan jumlah penduduk, ekonomi itu akan lebih maju bagi yang penduduknya lebih sedikit ya, karena jumlah lapangan pekerjaannya mencukupi. Sedangkan di Indonesia jumlah penduduknya banyak sehingga tidak semua orang mendapatkan lapangan pekerjaan yang bagus dan sesuai. Yang keempat itu perbedaan pola pikir manusia dan tingkat pendidikan. Mungkin ada negara yang pendidikannya itu tinggi, banyak yang sarjananya. Ada juga negara yang mungkin yang pendidikannya lumayan rendah, ada yang SD atau mungkin hanya sampai SMP, SMA saja. Ada mungkin ada banyak manusia yang maju ya, berpikirnya maju, disiplin, mudah diatur. Tentunya itu ekonominya berpengaruh daripada negara yang banyak konflik dan banyak permasalahan, tentunya itu ekonominya lebih berkurang atau lebih sedikit. Selanjutnya kita akan mengulas potensi setiap negara dimulai dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini pendapatan utama negaranya berupa minyak bumi dan gas alam. Di sana terdapat sumber migas yang sangat besar dan termasuk negara terkaya di ASEAN dengan pendapatan per kapita tertinggi ya. Jadi ada negara Brunei Darussalam dengan migasnya atau minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya yang kedua adalah Filipina. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani karena di Filipina itu merupakan negara yang pertaniannya bagus. Hasil pertaniannya seperti beras atau padi yang terkenal dari Pulau Luzon. Yang kedua ada nanas, yang ketiga ada kelapa, yang keempat ada gula. Selanjutnya negara kita yaitu Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara yang penduduknya itu mayoritasnya sebagai petani. Yang kedua, Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim. Apa yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan. Yang ketiga, pariwisata. Negara Indonesia ini pariwisatanya sangat besar.
Ditunjukkan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Contohnya ke Bali, ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat, Gili Trawangan dan sebagainya itu terkenal di mancanegara. Dengan adanya wisatawan mancanegara maupun domestik itu bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar. Jadi mungkin dengan berusaha atau membuat usaha di sekitar pariwisata sehingga pariwisatanya maju, ekonominya juga maju. Yang keempat ada pertambangan, apa yang ditambang seperti minyak bumi dan gas alam, dan saya tambahkan lagi mungkin ditambah dengan logam-logam yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang selanjutnya ada industri. Industri apa? Industri itu adalah kegiatan mengolah benda mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi atau siap digunakan. Seperti industri tekstil atau pakaian, industri kayu maupun industri kerajinan. Selanjutnya kekayaan laut yang diekspor seperti tuna, udang dan ikan lainnya. Tentunya Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar sekali dan masih banyak penjelasan yang mungkin tidak bisa saya muat semua di materi ini. Saya hanya mengambil ringkasannya saja. Yang keempat adalah negara Kamboja. Negara Kamboja adalah negara yang subur karena dialiri oleh Sungai Mekong. Penduduknya bekerja sebagai petani karena di sepanjang aliran itu sangat subur, ya. Pertaniannya yang besar adalah pertanian padi dan pertanian karet. Selanjutnya ada Laos. Laos itu juga subur karena dilewati oleh Sungai Mekong. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Laos pertaniannya menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Yang keenam adalah Malaysia. Malaysia memiliki pertanian kelapa sawit dan merupakan salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Jadi Malaysia ini terkenal dengan penghasil karet terbesar di dunia, salah satunya ya. Pertambangan, penghasil biji timah terbesar di dunia. Jadi pertambangannya juga bagus, yang diandalkan adalah biji timah. Selanjutnya perindustriannya itu berupa peralatan ekonomi, tekstil, sepatu, dan bahan kimia. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar adalah salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara selain Indonesia, Thailand, Filipina. Ya, jadi Myanmar itu pertaniannya juga bagus. Selain di bidang pertanian, Myanmar juga bagus di bidang perkebunan dan pertambangan. Selanjutnya ada Singapura. Singapura ini merupakan negara kecil, tapi merupakan negara industri yang maju. Karena negaranya ini berupa negara industri yang maju, yang diekspor negara ini berupa alat transportasi, mesin, alat elektronik, dan barang konsumsi atau siap pakai. Jadi Singapura ini meskipun negara kecil, tapi negara yang maju, karena industrinya sangat bagus. Yang kesembilan adalah negara Thailand. Ya, negara Thailand ini merupakan lumbung padi Asia Tenggara atau penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Jadi sebutan Thailand selain negara gajah putih dan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, negara Thailand juga dikenal sebagai lumbung padinya Asia Tenggara, yang artinya penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Thailand juga dikenal sebagai pariwisatanya seperti wisata bangunan, wisata kuil, dan wisata belanja. Di Thailand, penghasilan utamanya pariwisata selain pertanian yang tadi. Yang ke-10 adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang pertanian menjadi pekerjaan mayoritas di negara itu. Maju di bidang pariwisata juga seperti hotel, restoran, dan transportasi. Mungkin itu saja pembahasan IPS pada hari ini. Kita lanjutkan pembahasan tematik di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.